Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, kita akan sering jumpai kalimat yang berbunyi di dalam Kristus, di dalamku kata Tuhan Yesus gitu ya. Di dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus, pokoknya di dalam. Jadi kalau di dalam itu gimana ya? Ya masuk ke dalam sesuatu kan begitu. Karena logika kita, pikiran kita kalau ada di dalam kamar ya ada di dalam kamar gitu ya. Masuk dalam kamar, masuk ke dalam Kristus itu artinya ya di dalam Dia, menyatu dengan Dia begitu. Satu ayat saja saya akan bacakan saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, nanti saudara akan temukan yang seperti ini banyak sekali ya dalam surat-surat maupun dalam Injil. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, kalau di dalam Kristus ciptaan baru berarti di luar Kristus ciptaan lama, begitu ya. Logikanya sederhana. Yang lama sudah berlalu kalau di dalam Kristus. Jadi kita meninggalkan yang lama, ciptaan lama itu kita tinggalkan, kita masuk dalam Kristus, kita ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu apa? Ya, aku di dalam Dia. Saudara, ini adalah inti dari kekristenan. Kekristenan itu bukan di luar Kristus menerima pengajaran Tuhan Yesus, kemudian dengan susah payah kita melakukan akan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Tidak. Tapi kekristenan itu adalah kita percaya kepada Dia yang telah mati ganti kita, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, itu caranya dengan kita seperti masuk ke dalam satu ruang atau satu kamar yang namanya Yesus Kristus. Bus masuk. Dan ketika kita masuk, maka yang lama itu sudah tidak ada. Ini iman Kristen itu sesederhana ini, saudara. Nah, itulah yang harus kita jaga. Kita jaga mati-matian, betul-betul kita kalau perlu dengan air mata, dengan doa, dengan puasa, jangan sampai kita keluar dari Kristus. Sebab Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Yohanes 15, ayat berapa itu? Saudara cari ya. Ini ayatnya ada nih, saya buka pas nih ya. 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, itu manusia lama, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, kekristenan itu bukan kita menerima akan daftar peraturan yang harus kita taati, dan peraturan itu dari Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Kemudian kita dengan setengah mati kita berusaha untuk melakukannya. Mungkin kadang-kadang kalau bisa berhasil melakukan, ada satu kebanggaan, sukacita. Tapi bukan itu kekristenan. Ada juga yang waktu gagal nangis-nangis. Bukan itu kekristenan. Kekristenan adalah kita masuk dalam Kristus, seperti ayat tadi. Sebab di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. 15 ayat 5 ya, Yohanes. Nah, saudaraku, ini yang harus kita jaga. Kita benar-benar jaga. Ayat emas yang selama beberapa bulan ini saya terus-menerus ulang-ulang sampaikan, ini harus menjadi awas-awas buat kita. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan supaya kita tidak keluar dari Yesus Kristus. Ulangi lagi, saudaraku. Coba ditampilkan tanpa wajah saya, supaya Anda bisa membaca ayatnya itu dengan jelas. Galatia 5 ayat 4. Ya, sudah. Kita akan baca sama-sama. Anda yang
melihat di layar kaca dapat membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus, artinya di luar Kristus. Betul ya? Yaitu jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat, saudara saya ulangi lagi, hukum Taurat itu pada dasarnya bersandar pada apa yang kita lakukan. Bukan bersandar pada apa yang Yesus lakukan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ya, sudah baca ya. Sekarang lanjutannya 2, 3. Kamu hidup di luar kasih karunia. Di dalam Kristus, full of grace and truth, penuh dengan kebenaran dan juga kasih karunia, itu kita tinggal. Jadi perjuangan kita, pergumulan kita jangan sampai kita lepas dari Kristus. Jadi ranting itu nempel pada pokok anggur yang benar. Kalau tadi saya ilustrasikan Yesus Kristus itu seperti kamar atau ruang, kita masuk dalam kamar dan tidak mau keluar. Caranya gimana? Ya udah pegang terus Tuhan Yesus. Pegang. Seperti perempuan itu ya, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Nah kita ini bukan pegang saja jubahnya, kita pegang Tuhan itu. Dan kita tidak lepaskan dia sampai kapanpun. Sampai kita selesai dengan hidup di dunia dan kita pulang ke surga. Itu prinsip kekristenan, saudaraku. Karena apa? Yesus engkaulah kebenaranku, engkaulah jalanku, engkaulah hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi engkau yang hidup di dalamku. Itulah kekristenan. Saudaraku, jangan sampai kita karena diajari ini, diajari itu, ya ini sekarang zaman sosmed itu pengajaran ngalor ngidul ndak karu-karuan, mulai ngajarkan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Sudahlah, pengenalan saudara akan Tuhan Yesus itu sejauh apa, apakah Anda tinggal di dalam dia atau tidak, itu yang terpenting. Nah, tentunya tinggal di dalam dia itu, yaitu kita terus-menerus bergaul dengan firman. Terus, saudaraku. Ngerti ya? Jadi ini saja yang ingin saya tekankan. In Christ Jesus, atau depart from Him. Jadi kalau di dalam dia, kita manusia baru. Di luar dia, kita manusia lama. Tuhan Yesus memberkati.